ibu-ibu, bapak-bapak datang sama saya, Pak, ada banyak masalah gini. Coba cerita. Gini, udah stop. Saya tanya, Ibu rumah ngontrak atau enggak? Ngontrak. Masih kebayar terus. Ada uang nggak? 200.000 atau 300.000? Ada lah Pak, 2 juta juga ada. Udah Ibu nggak ada masalah, Ibu buat masalah sendiri, pergi. Dia buat masalah sendiri. Haleluya. Kecuali Ibu masalahnya apa? 7 hari 7 malam udah nggak makan. Nah itu baru kita kasih beras. Orang nggak ada masalah dia kok. Dia buat sendiri. Jadi Anda itu tidak boleh mengalami masalah. Anda itu harus melihat masalah saja. Kalau Anda mengalami masalah, letak persoalannya bukan di masalah. Dirimu masih bermasalah. Kalau dirimu tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Karena masalah itu bukan di masalah. Masalah itu dalam dirimu. Bereskan dirimu, selesai masalah. Haleluya. Haleluya. Bereskan hati kita. Selesai semua. Tidak
Semua yang ambil bagian pelayanan kembali ke tempat masing-masing. Berdiri tegak menghadap takhta kudusnya Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Pandang dia, lihat Tuhan, dia hidup, dia kekal, kuasanya, kasihnya tak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Mujizatnya tidak pernah berhenti. Dia Tuhan Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Dia bekerja terus mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang mengasihi Dia, yang berseru-seru kepada nama Yesus, pasti diselamatkan. Haleluya. Roh Kudus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini. Biar hanya namamu yang ditinggikan. Amin. Karena namamu nama tertinggi. Nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus. Nama pejabat, nama penjahat, nama orang kaya, nama orang miskin, bahkan nama penyakit-penyakit termasuk coronavirus harus tunduk kepada nama Yesus. Siapa yang tidak mau tunduk tidak boleh punya nama. Yang punya nama harus tunduk karena Yesus nama di atas segala nama. Bahkan kursi pun adalah nama. Harus tunduk kepada Yesus. Oh, rasa kataku ralabasya. Urapi lidah mulut bibir hambamu, supaya yang kusampaikan menjadi berkat bagi kami. Kami terima mujizat, tapi hidup kami juga dirubah menjadi berkat buat banyak orang. Karena kami sudah diberkati lewat kehadiran Yesus dalam hidup kami. Kami harus menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kami berada. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, iblis, setan, roh jahat yang coba mengganggu pesta anak domba Allah pada hari ini, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan niat-niat orang jahat, bahkan ormas-ormas tertentu yang coba ingin mengganggu, menghalangi, aku hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Tidak ada yang boleh menghambat, menghalangi pesta anak domba Allah hari ini. Karena ini gawenya Yesus, karena ini pestanya Yesus, akan berhadapan dengan Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama, Tuhan Allah yang Esa, Raja di atas segala raja. Semua orang harus tunduk kepada namanya. Tidak boleh satu orang pun yang melawan kepadanya. Mereka akan berhadapan dengan kuasa nama Yesus. Mulai engkau rasakan hadirat Tuhan. Rasakan, rasakan, alami. Mana bagian-bagian yang sakit, mulai pegang, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ambil alih semuanya supaya pesta anak domba Allah hari ini betul-betul dipimpin oleh Yesus saja. Sehingga kami tidak pernah kekurangan anggur, karena Yesus pemimpin pesta hari ini. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus, saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang meriah, yang meriah. Haleluya. Kurang meriah. Aduh, di ujung sana itu. Haleluya. Ya, no, paling ujung. Haleluya, no. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah. Ayo kita yel. Haleluya. Tampilkan yel-yel kita. Haleluya. Tepat. Haleluya. Yel-yel kita. Wah, haleluya. Haleluya. Cepat. Jangan berikan kesempatan untuk berpikir kepada yang lain. Karena peperangan yang paling utama ada dalam pikiran. Jangan izinkan kita memikirkan yang lain selain pesta anak domba Allah hari ini. Oke, haleluya. 3, 2, 1. Berkobar. Haleluya. Belum lengkap kayaknya. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian buat Kristus Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Yang meriah. Silakan duduk.
Saudara, ada satu dokter dari Amerika, pernah saya dengar dia menyampaikan sesuatu yang menurut pemikiran orang sepertinya ini nggak benar atau sepertinya rekayasa. Dia berkata, untuk membuat kita sehat, kita harus selalu yel-yel, teriak-teriak. Yes, yo, ya, gus, ya, gitu. Jadi itu paru-paru kita jadi bagus. Haleluya. Kenapa banyak orang Indonesia kena paru-paru kotor, paru-parunya rusak? Karena nggak tahu yel-yel. Haleluya. Sekali yel-yel lain, lesu, letih, loyo. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya lihat wajah-wajah saudara nih. Ya, saya tahu. Nanti kalau aku kasih tahu satu persatu Anda malu. Mana yang lagi sedih, yang susah, yang cemas, yang gelisah. Haleluya. Yang lagi senang, yang lagi tadi malam mimpi bahagia, ketahuan semua. Karena dari wajah itu cerminan hati, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, tadi pagi jam 9 saya ditelepon sama seorang pria. Dia bilang, "Pak, tolong Pak, saya sakit kali Pak. Tolong Pak, Bapak bisa doakan saya kemari." Saya katakan, saya padat pelayanan, saya bilang hari ini. Tapi kalau mau malam lah, saya bilang. Saya doa. Tuhan ingatkan saya, ya. Oh, Pak Nelson katanya mau datang tuh, jauh tuh. Dari daerah Kebayoran masuk Jakarta Selatan. Jadi sudah beda. Jakarta kita sudah lain dengan dia. Walaupun sama-sama orang Jakarta, ya. Haleluya. Terus nanti datang dari Cipinang, saya pikir. Nah, ada beberapa orang lagi yang saya belum kasih Sherlocknya. Kenapa? Karena nanti kebanyakan, ya. Dia kebanyakan, gak usah terlalu banyak sekali. Haleluya. Dia luar biasa. Saudara, waktu saya doa, saya pikir nanti kalau selesai ibadah saya ke sana. Wah, nggak mungkin sempat. Karena tadi saya janjinya, nantilah selesai ibadah saya ke sono. Nah, 1 jam kemudian setelah saya doa, Tuhan rubah hati saya. Dia katakan, kamu harus layani orang yang paling sangat membutuhkan kehadiranku. Bawa kami ke sana. Ya, awal mulanya anak saya Daniel saya ajak agak ogah-ogahan. Jadi saya ajak si Joshua. Ketika Joshua ikut, Daniel pun ikut. Artinya memang begitu, ya. Jadi saling berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya, kami berangkat ke sana. Sampai di sana, saudara, daerah Tebet ke mana lagi itu lupa saya. Jadi sampai di sana, saudara tahu apa yang terjadi? Langsung bahasanya udah lain. Kan kami dalam perjalanan telepon, kami sudah di jalan. Iya, Bapak di jalan di mana? Sudah posisi di mana? Loh, kok udah lain. Tadi pertama dia telepon jam 9 pagi tadi, kira-kira itu. Kenapa? Dan ya lihatlah, baru lagi dia tahu kita jalan. Udah sembuh, saya bilang. Ya, haleluya. Haleluya. Sayang mau dibuat cuplikannya tadi kan kita memang sampai di sini sudah jam 2:30 lebih ya. Jadi nggak keburu gitu ya. Yang lucunya lagi ketika kami parkir di satu taman, kami harus jalan ke tempat dia karena kalau saya masuk memang bisa tetapi lebih sulit gitu ya. Jadi kami jalan kaki sampai ke rumah orang tersebut. Mana yang sakit? Mana? Nggak sakit lagi Pak. Terus ngapain aku ke sini? Nggak sakit lagi kan gitu. Nggak sakit lagi. Tadi ngeri kali Pak, katanya perut ini sakit kali. Ya udah, kita doakan, ya kan? Saya kasih sapu tangan. Apa ini sapu tangan? Ya kan? Saya bacakan di Markus 19. Sorry, di Kisah Rasul 19 di situ. Ya, jadi rasul-rasul itu, saudara, Kisah Rasul 19. Kalau Anda baca Kisah Rasul 19 ayat yang ke-12 ya. Nah, kalau saya nggak salah gitu, Kisah Rasul 19 ayat 12. Haleluya. Ya, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan roh jahat pun keluar. Jadi saya taruh di sini apanya?
sapu tangan ya, sapu tangan saya. Terus saya tinggalkan dan kami sampai sini jam 2:30. Saya lihat ya pelayan-pelayan Tuhan sudah ada yang mulai datang. Dan saya berdoa, Tuhan Yesus, apa yang saya harus sampaikan buat semua jemaat Tuhan? Apakah yang sudah saya persiapkan ini atau bagaimana? Terus Tuhan bilang udah modif-modif aja katanya. Modif-modif, jadi nggak perlu terlalu formal. Yang penting mereka bisa merasakan ya kuasaku dan kasihku. Haleluya. Luar biasa saudara. Haleluya. Ternyata saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan hanya satu, rendah hati, itu aja. Haleluya. Orang-orang yang tinggi hati itu nggak akan bisa dipakai Tuhan. Anda mau dipakai Tuhan? Anda harus rendah hati. Haleluya. Tinggi hati itu apa sih tinggi hati itu? Tinggi hati adalah orang yang punya sadat ganda. Coba kita baca Markus 7 ayat 6. Jadi dia dalam dirinya punya dua kepribadian sadat ganda. Iya. Ini orang yang tinggi hati. Coba kita baca. Haleluya. Haleluya. 3, 2, 1. Jawabnya kepada mereka, benarlah membuat saya tentang kamu, hai orang-orang kami, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari. Jadi orang yang tinggi hati itu dia punya kepribadian sadat ganda. Jadi mulutnya itu bisa memuji-muji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sekalipun orang ini dinilai masyarakat adalah orang baik karena ucapan kata-katanya dengan kosakata yang begitu rapi dan manis, namun dia tetap dikatakan Tuhan tinggi hati. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang ingin menghadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Dan kerajaan Tuhan, gereja Tuhan bukan diperintah, harus memerintah. Amin. Haleluya. Anda tidak boleh diperintah oleh corona. Anda harus memerintah dia. Yes. Supaya dia pergi dari wilayah di mana kau berada. Amin. Tempat ini tidak pernah melarang orang usia 60 tahun ke atas untuk datang. Bahkan saya senang orang-orang tua yang umur 70-an datang. Itu hatinya lebih gampang, lebih lembut. Cuma bedanya kadang ada yang pikun aja, itu aja. Iya itu aja. Tapi dia lembut sama pendeta. Dicium-cium kita. Waktu di Tapanuli sampai di sini merah semua dicium. Kenapa? Mereka pakai sirih. Haleluya. Luar biasa. Jadi Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan ini memerintah. Anda siap memerintah? Amin. Haleluya. Anda perintahkan itu. Corona itu jangan boleh ada di wilayahmu. Haleluya. Jangan boleh ada di rumahmu. Haleluya. Banyak orang berpikir bahwa saya ini asbun, ya, asal bunyi, omdo, omong doang. Tapi terbukti mulai dari deklarasi Menteri Kesehatan bahwa di Indonesia ada corona. Waktu itu 4 orang dulu yang kena, ya, yang dari Bali terus ke Depok kalau nggak salah. Terus nggak lama itu ada peraturan pemerintah dilarang ibadah. Kita tetap ibadah. Caranya gimana? Caranya saudara, kita tutup semua pintu itu. Jadi yang lambat setengah detik aja nggak bisa masuk. Jam 3 tank, tutup pintu, kunci. Yang bawa mobil suruh jauh-jauh. Sampai yang mimpin pujian tadi, dia ketinggalan, dia nggak bisa ikut ibadah. Itu yang mimpin pujian. Dia sampai gerbang udah ditutup. Pikirnya saya main-main. Haleluya. Oh kenapa Pak sampai seperti itu disiplinnya? Apakah karena Bapak mau mendisiplin jemaat? Enggak. Itu sebuah teori yang saya miliki, yang dapat dari Tuhan. Karena saya tahu, sering saya pelayanan di kepolisian juga. Jadi saya ngerti ya, SOP orang kepolisian atau yang namanya Satpol PP ya. Kalau kita tutup itu pintu dengan gerbang setinggi itu, dia lompat,
apalagi dikunci pintu lagi di sini, dia gedor sampai jebol, kita akan tuntut dia. Tapi kalau dia tunggu kita selesai ibadah, dia ketok-ketok, kita buka, paling saya dipanggil dinasihati. Itu yang ada dalam pikiran saya. Ternyata saudara, sudah berapa tahun, mulai 2019 tanggal bulan berapa sampai sekarang, kami tidak pernah berhenti, tidak pernah tutup di hari Minggu, tetap buka, bukan online, offline. Haleluya. Anda jangan kayak seperti orang jualan baju online. Haleluya. Iya, saya ke rumah Pak Nelson, saya bilang kita online terus. Nah itu Pak Nelson, jangan online. Langsung tatap muka. Haleluya. Nah tadi Bapak tadi saudara, saya suruh dia datang ya awal mulanya, tetapi dia bilang istri saya ngelarang. Kenapa? Corona. Wah, waktu kami datang ke rumahnya, yang dia pakai mungkin ada 7 lapis. Sini, macam-macam lah ya. Dia takut karena dia kena cancel sudah stadium 4 kalau nggak salah. Ya, nah, jadi perutnya itu tadi pagi lagi ngulah banget begitu. Nah, puji Tuhan pas kita sampai nggak ngulah lagi. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, sebenarnya di dalam dirimu itu ada obat. Di dalam dirimu itu sebenarnya sudah Tuhan taruh yang namanya obat. Iya. Nah, obat yang di dalam dirimu itu adalah imun yang dapat membangkitkan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah taruh. Tetapi kadangkala engkau lemah dan engkau mengidolakan seseorang yang kau anggap rohani dan punya kuasa. Dia sudah menanti-nanti kedatangan orang itu, sehingga waktu kita tiba di situ langsung sepertinya sembuh. Haleluya. 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 Jadi saudara, kita sebagai gereja Tuhan bukan diperintah, tapi memerintah. Amin. Tuhan mau cari orang-orang yang rendah hati, bukan tinggi hati, punya standar ganda. Banyak kali sekarang saudara, orang-orang itu mulutnya manis, tapi hatinya pahit. Iya kan? Shalom. Giliran kita udah jauh. Iya, pahit kali hatinya. Saudara, lebih pahit dari sayur pahit ya. Ya, saudara, orang yang hatinya standar ganda dalam pandangan Tuhan ini adalah orang yang tinggi hati. Haleluya. Walaupun memang dalam ucapan dia sepertinya orang yang rendah hati, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan tidak lihat ucapan-ucapanmu, Tuhan lihat hatimu. Kalau hatimu menyatu dengan Tuhan, hatimu betul-betul mengasihi Tuhan, cinta Tuhan gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, engkaulah termasuk orang yang rendah hati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Bukan harus begini jalannya, itu rendah diri. Kita nggak boleh jadi orang rendah diri, kita jadi orang rendah hati. Saya percaya di tempat ini semuanya tidak ada yang hatinya standar ganda. Haleluya. Di tempat ini nggak ada, di sini, di sono, tapi kadang-kadang ke sini dia. Haleluya. Kalau orang udah tinggi hati saudara, susah dinasihati, susah diomongin apa saja susah. Iya. Berapa kali saya nasihati pemudi begitu, kok jangan nikah sama itu, jangan. Tuhan bilang bukan itu jodohmu. Tapi dia babat habis, dia lompat pagar, ya, dia seberangi lautan, ya, akhirnya jadi. Nggak lama betul hancur keluarga. Bukan satu orang, puluhan orang. Iya. Jadi orang yang keras hati, orang yang tinggi hati, ini adalah orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Haleluya. Memang mulutmu memuji aku, tapi hatimu jauh daripadaku. Ini ayat saudara diambil dari Yesaya.
diulangi lagi di perjanjian baru di Markus oleh sang penulis Markus. Kenapa diulang lagi? Karena dari dulu ada orang seperti itu sampai sekarang. Jadi dia mulutnya memuji Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tolak dalam nama Yesus. Ya. Yang kedua, orang yang tinggi hati itu hatinya licik sehingga sulit dibentuk Tuhan. Kita baca coba. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Sulit dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena hatinya licik. Licik sekali. Ya. Yeremia 17. Haleluya. Ayat 9 sampai 10. 3, 2, 1. Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang menyebabkan aku. Siapa yang dapat mengetahuinya? Terus. Aku Tuhan yang memiliki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada seorang setimpal yang timbangannya setimpal pada hasil perbuatan. Ya, kembali ke ayat 9. Haleluya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Bayangkan. Segala sesuatu itu berarti sesuatu. Ya. Karena segala sesuatu. Iya. Semuanya. Selicik apapun dia. Ya. Tapi lebih licik hati. Tentu ini bicara hati manusia, bukan hati ular sawah, nggak mungkin. Iya. Hati, haleluya. Kan Tuhan nggak mau berfirman sama ular sawah, buat apa? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara, kau sebut aja makhluk apapun. Iya, yang merayap, yang menyelam, yang di darat, yang di laut, di mana aja. Nah, hati manusia ini paling licik, saudara. Licik sekali. Iya. Kadang-kadang banyak pemuda-pemuda yang kecewa dengan pemudi. Kenapa? Karena pemudinya bilang, I love you. Aku cinta kamu. Ternyata saudara, ketika uang si pemuda ini habis, pemudanya ditinggalin. Jadi dia cinta karena uang. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang. Waduh, sedih. Haleluya. Iya, karena begitu liciknya hati. Ada lagi seorang wanita kecewa sama seorang pria. Dulu kamu katakan bahwa kamu itu pasti memelihara hidup saya, memberikan kesejahteraan buat saya, dan seterusnya dan sebagainya. Coba ingat baik-baik deh. Coba ingat baik-baik deh omongan kita. Coba waktu kita ketemu di bawah pohon ara, coba. Ingat baik-baik deh. Apa yang abang ngomong? Kan abang bilang, Dek, tidak ada apa-apa di hatiku selain namamu. Memang aku gak punya apa-apa, hanya namamu yang kupunya. Ya sekarang ya memang gak punya apa-apa aku. Ya mau kasih apa? Cukup kasih hati. Makan itu cinta. Cinta itu cinta bodong. Haleluya. Jadi saudara, hati ini licik. Kalau udah licik hatinya itu membatu. Itu kayak batu. Saudara, bukan batu bata. Batu bata bisa dihancurkan. Batu koral. Itu yang ada di gunung-gunung tertentu, saudara. Oh, itu susah itu. Walaupun sudah gembala, pendeta ngomong, mulutnya itu jabir katanya. Jabir katanya. Iya. Mulut gembala jabir. Dikit-dikit gini, dikit-dikit ngomong itu, dikit-dikit ngomong ini. Aku aja yang dipantau katanya. Nyinyir. Bahasa sekarang nyinyir kalau di Twitter itu ya kan. Haleluya. Jadi kalau udah membatu hatinya, firman ini sulit menembus hatinya saudara. Karena apa? Udah membatu. Tapi saya percaya kalau Anda hari ini betul-betul hatinya lembut, Tuhan mau pakai saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang dapat mengetahuinya? Kita di sini semua nggak ada bisa tahu. Walaupun tadi itu yang mimpin pujian, yang singer tuh, sama yang main musik, nggak tahu itu hati mereka satu sama lain, nggak saling ngerti.
Iya, bergandengan tangan. Tapi belum tentu hatinya itu sungguh-sungguh mau bergandengan. Iya. Haleluya. Ada orang itu, iya kan? Dia punya istri. Nah, terus istrinya kebetulan kerja dan kerjanya itu gajinya banyak. Istrinya bilang sama suaminya, "Uangmu uangku, uangku uangku," kata istri. Itu kalau sudah masuk uang itu ke boru sirait susah keluar. Kenapa aku pakai boru sirait? Karena nggak ada boru sirait. Nanti kalau pakai boru lain, yang lain tersinggung, ya kan? Haleluya. Jadi dia bilang, "Uangku uangku, uangmu uangmu." Jadi uangmu uangku. Wah, jadi uang suaminya uang dia, tapi uang dia. Karena dua-dua sama kerja. Makanya kadang-kala orang yang sama-sama kerja itu suka ribut ya. Ribut karena gaji, siapa yang paling gede. Oh, haleluya. Kalau yang paling gede istrinya, wah, dia ingin merajai suaminya. Tapi kalau yang gede gaji suaminya ya masih lebih baik ya. Maksudnya lebih gampang dia untuk menundukkan istrinya tadi. Saudara, yang mengetahui hati kita hanya Tuhan. Haleluya. Apakah hatimu sekarang kau berikan bagi Tuhan? Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Jadi Tuhan menyelidiki hati. Kita nyanyi, memuji-muji tadi, tetap Tuhan terus bergerak menyelidiki hati. Haleluya. Jadi dia itu kayak Cersei ya. Nah, kayak Buser. Dia penyidik. Wah, yang menguji batin, diuji batin kita. Untuk memberi balasan kepada setiap orang dengan setimpal langkahnya. Tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi jangan Anda pikir kalau udah Yesus selesai. Kalau Anda katakan Yesus, itu artinya Anda taat sama Yesus. Anda memiliki pribadi Yesus. Baru saudara, Anda semua dipakai Tuhan. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Haleluya. Haleluya. Saya kalau udah doain orang, iya, kemarin di daerah Bintaro mana itu, iya, dia nggak bisa diri kalau nggak pegangan-pegangan. Mau saya suruh jongkok tanpa pegangan, diri, nggak bisa lagi sekali. Pukul, pak, alamak, iya, aduh katanya, dalam habis, aduh, lihat di YouTube kan pukul-pukul. Iya, jadi saya udah terbawa-bawa. Istri saya 3 hari lalu sakit. Tolong doakan dulu, kan saya doakan yang gini. Tuhan Yesus jamali dia, belas kasihan. Enggak. Mau. Aduh. Udah terbiasa. Iya kan? Yang penting orangnya sembuh kan begitu. Percuma dilus-elus tapi nggak sembuh kan gitu. Ditonjok kalau sembuh nggak apa-apa kan gitu. Iya. Bisa dia loh. Bener. Ada di YouTube-nya. Langsung. Wah. Anaknya juga penyakitnya, tahu nggak? Baru kali ini saya tahu penyakit seperti itu. Kalau terlalu memikirkan sesuatu gitu yang rumit, yang membuat dia agak-agak stres, kejang-kejang jatuh. Tapi kalau dia sedih juga sama. Tapi kalau dia terlalu sukacita pun gitu. Misalnya, gitu juga. Kan hati yang gembira sebenarnya obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Kan lucu ini kupikir, ini kayak penyakit setan gitu. Tapi menurut dokter itu ada sarafnya yang luka. Jadi kalau terlalu emosi bertinggi gitu, termasuk sukacita itu sebenarnya emosi juga. Itu dia nggak sanggup saraf ini menerimanya. Nah, akhirnya saudara, kita doakan. Nanti kita lihatlah selanjutnya bagaimana. Karena biasanya hitungan nggak sampai 3 minggu dia selalu kumat. Nah ini baru berapa hari kita lihat nanti ya. Nanti kalau udah sampai 2 bulan nggak ada apa-apa baru kita wawancarai. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu sekalian mau dipakai Tuhan, hatimu itu harus beresin dulu. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda sudah dipakai Tuhan, aduh, nggak usah pusing-pusing mikirin besok beras naik, cabai bawang naik, apa naik, nggak usah. Nggak usah. Biar semua naik, yang penting Roh Kudus turun, itu aja. Apa semua naik. Betul nggak? Iya. Biar
semua naik daripada semua turun Roh Kudus naik. Lu kemana lu? Iya kan? Aduh. Saudara, hidup ini sebenarnya sederhana, simpel, bahagia. Iya. Saya punya istri 1, anak 5. Kami nggak pernah terlalu sampai khawatir seperti orang tertentu. Walaupun saya nggak punya kebun kelapa sawit, tapi buahnya kan punya saya. Biar kebunnya punya lu orang semua, silakan. Tapi buahnya punya saya, gitu loh. Haleluya. Lu silakan kerja di perusahaan mana, tapi gajinya tiap bulan gua ambil, gimana? Iya kan? Ya itu karena gua udah diberkati, gitu loh. Jadi bukan susah payahmu yang menjadikan kau kaya, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya. Lu ngerti gak sih bahasa gua? Maksud gua begini nih. Lu punya kelapa sawit, yang punya pohon lu, sertifikatnya punyamu. Tapi buahnya punya gua, gimana lu? Nah, anak buah gua suruh dodosin. Lu nggak bisa bilang maling. Kenapa? Lah, kan tadi sudah dibilang Tuhan, hei diem lu. Nah, kasih tuh sama si Lubis buahnya. Pohonnya aja punya lu. Haleluya. 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 Jadi saudara, sekarang yang Anda rindukan itu jangan lain-lain. Bagaimana hidupku ini bisa dipakai Tuhan. Dalam bidang masing-masing. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Haleluya. Dagang cabai bawang aja bisa berhasil. Daripada dagang mobil tapi nggak laku-laku. Iya. Tapi cabai bawang tiap hari laku. Ada di sini orang yang dagang cabai bawang sampai naik apa saja jualannya. Iya, naik Avanza cabai bawang, cabai bawang. Iya saudara. Jadi yang penting itu bukan apa pekerjaan kita. Yang penting itu kita ini harus diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan aja tanggung-tanggung lu gimana? Iya. Berkatnya pun nanti tanggung-tanggung. Kalau tepuknya tepuk tangan yang benar-benar. Amin. Yes, ya, amin. Gitu. Antusias, semangat. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-mati buat Tuhan. Tidak kejut, tidak kejut, tidak mundur. Maju karena aku tahu, mundur, mati karena mundur bersama setan, maju bersama Yesus. Kalau lu bisa tamat ngomong gini cepet, selesai sudah. Beres, hidupmu parisi gampang. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak datang sama saya, Pak, ada banyak masalah gini. Coba-coba cerita. Gini-gini, udah stop. Saya tanya, ibu rumah ngontrak atau enggak? Ngontrak. Masih kebayar terus. Ada uang nggak? 200.000 atau 300.000? Ada lah Pak, 2 juta juga ada. Udah itu nggak ada masalah, ibu buat masalah sendiri. Pergi. Dia buat masalah sendiri. Haleluya. Kecuali ibu masalahnya apa? 7 hari 7 malam udah nggak makan. Nah itu baru kita kasih beras. Orang nggak ada masalah dia kok. Dia buat sendiri. Jadi Anda itu tidak boleh mengalami masalah. Anda itu harus melihat masalah saja. Kalau Anda mengalami masalah, tak persoalannya bukan di masalah, dirimu masih bermasalah. Kalau dirimu tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak jadi masalah. Karena masalah itu bukan di masalah itu dalam dirimu. Bereskan dirimu, selesai masalah. Haleluya. Haleluya. Bereskan hati kita, selesai semua. Bersyukurlah. Istri saya bilang, suara suami saya Pak Gembala jelek ya, tapi jemaat bilang bagus kayak Jack Marpaung. Ya asli, ini laporannya kemarin. Makanya kadang-kadang gimana lah kita bisa ya, orang istri aja nggak memuji gimana. Iya, padahal kalau saya nyanyi kan bersyukur karena kasih kan bagus. Jack Marpaung. Haleluya. Saudara, sebenarnya yang Tuhan lihat itu bukan karena suaramu yang bagus, yang merdu. Yang Tuhan lihat hatimu ketika menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Walaupun suaramu itu serak-serak becek, kalau hatimu itu memang tulus menyembah Tuhan dengan hati yang bersih, itu jadi dupa harum di hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau hanya mau suara merdu, yuk undang aja itu artis-artis itu yang kawin cerai itu, nyanyi sini. Haleluya.
Tapi Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat hatimu. Haleluya. Dia menyelidiki hatimu loh sekarang. Dilihat, lihat nih. Nggak percaya loh. Lah, pegang hatimu masing-masing. Pasti dah itu. Coba. Pasti. Lah, pegang. Udah dibilang pegang itu. Ya disuruh yang gampang aja lu nggak nurut, gimana disuruh yang susah? Pegang hatimu. Dagdukan. Iya. Lah, kan pendeta ngomong yang bener. Iya, haleluya. Jadi saudara, orang yang tinggi hati itu memang licik, sulit dibentuk oleh Tuhan ya. Terus selanjutnya saudara, kita lihat orang yang tinggi hati itu seperti apa. Markus 7 ayat 20 sampai 23, coba lihat. Haleluya. Menyimpan kebenaran sekaligus juga dia menyimpan kejahatan. Coba kita baca. 3, 2, 1. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. Terus. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, kecelakaan, kecurian, pembunuhan. Terus. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, udah kembali yang ke tadi. Oh, udah ini terakhir. Semua iya. Kembali ke ayat yang pertama tadi yang saya katakan tadi. Coba, haleluya. Katanya lagi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Karena dulu saudara, agama saya itu hampir mirip dengan sedikit-sedikit aturan-aturan ini ya. Gitu ya. Saya nggak bilang itu, tapi mirip-mirip gini ya aturannya. Haleluya. Jadi kalau kita mau sholat tuh harus sambil duduk dulu. 3 kali kumur-kumur. Udah sikat gigi tetap kumur-kumur. 3 kali. Padahal baru mandi. 3 kali. Baru sholat. Nah, kalau Isya itu 4 rakaat kan, maghrib 3 rakaat. Nah, kalau kita lagi maghrib tuh udah 3 rakaat, udah ke-4 rakaatnya tinggal begini aja. Nah, pas mau begini nih, kentut batal. Ulang lagi, najis. Iya, haleluya. Karena katanya keluarnya dari dalam. Iya, padahal maksud Yesus yang dari mulut, bukan yang dari sini. Haleluya. Lagi nyembah. Emang lu tahu nih tetangga-tetanggamu ini beres semua. Lagi nyembah tadi aku cium kok ada sesuatu aroma dari sana kayaknya arah. Dahsyat sekali, ajaib. Luar biasa. Aku ngirup-ngirup gitu enak. Bener. Kalau di mobil ada yang buang gas, saya nggak suruh buka. Misalnya si Daniel siapa, jangan buka, enak. Itu hati kita lagi diuji. Luar biasa. Ya jadi saudara, kalau mulut kita ini selalu mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, yang nggak benar, yang jahat, pasti hatinya jahat. Tapi walaupun ucapan orang itu manis, belum tentu hatinya benar. Belum tentu hatinya benar. Haleluya. Karena punya kepribadian ganda tadi. Tapi kalau udah jorok ngomongnya, udah pasti jorok hatinya. Karena ada orang bilang, memang ngomonganku sih jorok, tapi hatiku bersih. Nggak benar. Itu nggak benar, bohong. Haleluya. Nah, terus next. Apa katanya lagi? Nih, tuh lihat nih. Ada perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan. Memang saudara, orang Kristen ini, apalagi kalau dia pendeta, itu tantangannya berat. Iya, hanya boleh punya istri satu. Kalau dulu saya kan, waktu saya Islam, boleh punya istri 4. Iya, tapi setelah ikut Yesus, hanya boleh 1. Haleluya. Ya udah, kita harus pandang istri kita kayak bidadari yang turun dari surga. Tiap hari, cantikmu, manismu. Haleluya. Karena ucapan imajinasi itu bisa menciptakan sesuatu. Nah, sekarang kau imajinasikan aja lah. Sesuatu pasti sepertinya ada, ya kan? Nah, terus istrimu tiap hari imajinasikan.
Wah, haleluya. Cantik kali dia gitu. Makanya sering bilang kamu tambah cantik, makin tua tambah cantik. Tapi dia bilang, kau ini kayaknya nggak setulus hatimu katanya. Susah, orang kadang-kadang kayak jadi Tuhan gitu loh. Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Waduh, iri hati nih. Iri hati ini yang paling parah, susah dibendung, saudara. Iya. Tetangganya beli mobil, dia bilang, jangan-jangan itu korupsi. Iya. Tetangganya beli rumah, dia bilang, uang dari mana itu? Pastilah uang nggak jelas, katanya kan. Oh iya, dia iri hati. Kalau ada orang pakai apa-apa, iri aja. Tengok tuh pendeta Lubis, mobilnya mewah, masih terima dia amplop doain orang. Lah kenapa? Orang memang aku hidupku dari pelayanan. Haleluya. Kan kelapa sawitnya punyamu, ya buahnya punya aku itu. Gitu loh. Kalau panen kasih ke saya, gitu maksudnya. Haleluya. Iya. Itu kalau orang iri hati udah susah. Haleluya. Orang tetangganya aja hidupnya harmonis, karena dia sama suaminya nggak harmonis, iri dia. Tengoklah orang itu, kayak dibuat-buat gandengan tangan. Padahal bener-bener itu. Kalau orang iri hati susah. Haleluya. Iya, ada temennya ke salon, ya, habis keluar dari salon cantik. Dia bilang, lihatlah itu. Lihat. Itu mah sebenarnya nggak cantik begitu itu. Iya, dipoles-poles. Biarinlah semua, yang penting kita ini hati kita bersih. Haleluya. Haleluya. Hujat, kesombongan, kebebalan. Wah. Orang kalau udah menghujat itu susah, saudara. Iya, pendeta pun dihujat. Bener, pendeta dihujat. Iya. Kalau udah sombong orang, wah susah. Iya. Jangan kau pikir sombong itu karena kaya, enggak. Orang miskin pun ada yang sombong. Lah, banyakan orang miskin sombong daripada orang kaya. Orang miskin sombong. Orang yang rendah hati pun ada sombong. Iya. Jadi ada majelis gereja kan, dia nilai jemaatnya 400 orang. Siapa yang paling rendah hati? Oh, dia tahu. Oh, ini dikasih lencana, tanda penghormatan dia rendah hati. Tiap gereja dipakai terus. Terus tiap hari Minggu dipakai. Bingung lah ini kan si majelis ini kan. Gembala bilang, kenapa itu dipakai terus? Panggil dia. Panggil. Kenapa kok sudah 6 bulan kau pakai lencana itu terus? Iya, supaya orang tahu aku rendah hati. Nah, berarti kan dia sombong. Haleluya. Iya, saudara. Bebal. Susah kalau udah orang bebal, susah, saudara. Ya, bebal. Kalau orang bodoh nggak apa-apa, diajari masih bisa pintar. Kalau orang bebal bukan karena bodoh, memang dia memberontak. Kalau dikasih tahu apapun dia berontak. Orang bebal itu susah diajari. Ya, hanya kuasa Yesus lah, doalah supaya orang-orang bebal itu bisa bertobat, ya kan? Haleluya. Yang kedua, saudara, mengapa kita tidak boleh tinggi hati? Itu karena Tuhan sulit merubah hati kita. Jadi kalau kita tinggi hati, Tuhan itu susah merubah hati kita. Sejahat-jahat orang, asal dia rendah hati, itu Tuhan gampang rubah. Wah, ini sesuatu Tuhan kemarin aku begini, begitu. Wah. Tapi kalau dia udah tinggi hati, wah, gua nggak ada salah. Dia yang salah. Dia yang harus minta maaf. Masa saya yang minta maaf? Dia. Yang satu lagi bilang, dia. Mana yang salah? Bingung kita kan? Tapi kalau orang yang rendah hati, oke. Kalau kau anggap aku salah, ya udah, aku minta maaf. Haleluya. Itu orang rendah hati. Tapi kalau orang yang tinggi hati nggak bisa. Makanya sulit dirubah Tuhan orang begini. Bahkan saudara, Tuhan pun dilawan dia. Tuhan dilawan dia. Bener. Nggak percaya, saudara. Kalau udah orang yang tinggi hati itu sulit dirubah Tuhan, lama-lama dia melawan Tuhan. Iya. Kita baca Yeremia 18. Coba baca Yeremia 18. Yeremia 18. Sudah?
Ayat 1 sampai 6 kita baca. Oke. 3, 2, 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Pergilah. secara membantu kau beriuk, usaha aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Terus. Lalu pergilah aku ke rumah tukang beriuk dan menjalannya secara lari. Ya. Aku mengajarnya yang sebanyak daripada dia bilang itu sang anak tukang beriuk itu mengajarnya kembali di bagian yang lain. Ya. Kemudian ada hamba Tuhan kepadaku bunyinya, Ya, terus. masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti kau ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti yang dilakukan dengan beliau, demikianlah kamu, hai kaum Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus itu penguasa tunggal, saudara. Dia yang berhak untuk memproses siapapun. Tapi Yeremia protes. Kau begini Tuhan, kau begini, kau begini, kau begini. Udah lama kali aku melayani orang Israel ini tegak tengkuk, gak ada yang bertobat. Tuhan bilang apa? Pergi kau ke tukang periuk. Jadi kadang-kadang Tuhan itu berbicara itu nggak langsung dengan to the point. Dia disuruh kita melihat sesuatu dan kita sendiri yang belajar dari apa yang kita lihat. Oh, dilihat sama si Yeremia. Wah, coba aku dibanting-banting kayak tanah liat begitu. Itu kalau orang mau buat bejana itu dari tanah liat dibanting-banting dulu, dibanting-banting, dilihat lagi ada batu-batu kecil dibuang, dibanting-banting sampai bersih. Coba lu dibanting-banting gitu gimana? Bisa bersyukur nggak? Haleluya. Kalau nggak mau dibanting-banting, kau ini jangan memberontak sama Tuhan. Nurut aja. Apa yang Tuhan bilang? Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Jangan protes. Nurut aja apa yang Tuhan bilang. Pasti hidupmu diberkati. Amin. Karena Tuhan hari-hari ini sedang mempersiapkan berkatnya yang besar supaya orang tahu bahwa kerajaannya tak tergoncangkan. Karena hampir seluruh kerajaan di muka bumi ini sedang digoncangkan oleh si corona ini. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan nggak akan tergoncangkan. Karena hanya ada satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan Tuhan. 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, kita tetap tegak berdiri jadi penonton. Haleluya. 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 Makanya saudara, kalau Anda ini orang-orang yang nurut, yang taat sama Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Nggak mungkin nggak diberkati. Tapi seringkali orang memberontak sama Tuhan. Kenapa dia memberontak? Karena menurut pemikirannya apa yang diomong Tuhan ini nggak sesuai dengan hatinya. Hatinya itu membatu, saudara. Ya, jadi sulit dibentuk. Asal dikasih firman melawan, dikasih firman melawan. Iya. Ada orang gitu ketemu saya, Pak, asal ketemu firman, terus apa? Ngomong lain kek, jangan firman, ya udah pisang goreng lah. Udah. Akhirnya masak pisang goreng dia kan, baru dikasih ke saya. Saudara, firman inilah yang merubah hidup kita, hati kita. Dulu hatiku ini jahat banget, semua ada di sini. Sifat membunuh, sifat mencelakakan orang, merampok, semua ada di sini. Najis, cabul, zina, kotor, semua ada di sini. Tapi setelah dirubah Tuhan, saya asal ngeliat orang kasihan banget. Apalagi belakangan ini saya dikasih karunia kesembuhan begitu. Asal ngeliat orang sakit, wah, saya kasihan. Padahal saya tahu tuh. Kenapa saya tahu di mana rumahnya? Karena udah dibilang rumahnya di mana. Rumah saya ini di jalan ini, gang ini. Terus nanti bapak taruh parkiran di sana, bapak jalan kaki masuk gang, lompat pagar, di situ ada pohon kelapa, dekat pohon kelapa. Berarti kan rumahnya udah sulit dicari kan. Tapi karena dia sudah sakit terlalu parah, hatiku tergerak untuk melayani orang-orang seperti itu. Haleluya. Belakangan ini banyak orang-orang yang bukan Kristen malah. Kami pun kaget. Kita pikir orang Kristen. Sampai di sana,
bukan Kristen. Anaknya, istrinya semua pakai kerudung. Iya, itu udah banyak yang nonton dia tuh. Lah, gimana ini? Ya udahlah, in the name Jesus, in the name Jesus, in the name Jesus. Karena dia kan kalau produk Indonesia dia kurang. Tapi kalau produk luar negeri kayaknya enak dia dengar in the name Jesus, in the name Jesus, in the name Jesus. Cintailah produk-produk Indonesia. Maksud saya biar jangan terlalu tegang keciri begitu loh. Karena di situ lewat kiri kanan lewat semua orang loh. Depan rumahnya itu orang dia jualan. Semenit sekali ada orang jajan, semenit sekali ada orang jajan. Dia telepon lagi, WA sama Daniel kasih tahu, Pak, udah enakan sekarang kaki saya, Pak. Kalau bisa doain sekali lagi dong. Haleluya. Saya bilang, Niel, doa dulu kita, Niel. Doa dulu kita, Niel. Haleluya. Jangan sampai sana disergap pula kan, doa dulu. Gitu, haleluya. Saudara, kalau hati kita udah beres, Tuhan mau pakai kita. Haleluya. Ibu-ibu yang dagang di pasar ini sebenarnya ini aset Tuhan yang dahsyat luar biasa. Karena ibu-ibu ini biasanya suka ngomong. Iya. Yonggi Cho dulu ya, gerejanya bisa maju itu karena ibu-ibu dan nenek-nenek yang suka gosip. Benar, di Korea Selatan dulu. Iya, itu kan gereja terbesar dulu itu dulu. Wah, dia berdoa gimana nih Tuhan? Kok nenek-nenek, ibu-ibu mereka gosip terus. Tuhan bilang, justru mulut yang begini ini yang gua suka katanya. Itu tinggal lu ganti aja kosakatanya. Diajari sama si Yonggi Cho ini kan bagaimana cara menginjil begini. Nggak gosip lagi, mulutnya ngomong Yesus terus kemana-mana. Gereja terbesar itu waktu itu di seluruh Indonesia dulu, gereja terbesar. Berapa ratus ribu jemaatnya, lupa sih, hampir sejutaan. Sampai orang nggak bisa masuk gereja. Ya kita nggak usah cerita selanjutnya dia kenapa, yang penting waktu itulah saya cerita. Luar biasa. Saudara, Tuhan mau pakai ibu-ibu. Haleluya. 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 Tengok, Ibu Manurung dia serius dengar. Dia tahu, saya mau dipakai Tuhan. Iya. Lihatlah, sebentar lagi dia bawa jiwa ini, lihat. Kan saya sudah bilang kalau ini penuh kita beli mall, bukan ngontrak, beli. Lu uangnya dari mana, Pak? Lu, kok lu tanya uang? Gua kan tinggal ngomong beli. Lah, gua kan gak bilang uang, gua mau beli. Lu kan pakai uang, Pak. Lah, kalau Tuhan mau kasih kan emang nggak bisa. Iya, kalau Tuhan hari ini ngomong aja sama Jokowi, lu cari lebih pasti dicari. Cuma Tuhan belum ngomong sama dia. Iya, nanti kalau Tuhan udah ngomong, nggak percaya lo. Makanya lu percaya Tuhan. Haleluya. Lu percaya tetangga lu sih. Iya. Ini kan kita di dunia, apalagi corona. Lihatlah, musim sekarang lagi musim sulit, musim kering. Tengok, daganganku nggak laku. Ini cuma lihat. Lu dengerin dia. Pertamanya lu di situ memang kayaknya kuat. Kita di dalam Yesus pasti menang, pasti ini. Iya. Tapi sampai di rumah itu ada sengatnya. Haleluya. Waktu di situ sepertinya kamu menang, sampai di rumah bener juga dibilang ibu itu ya. Iya, memang betul-betul susah. Justru di corona inilah Tuhan mengorbitkan saya, mempromosikan saya supaya orang tahu ada perbedaan antara anak Tuhan dengan anak yang bukan anak Tuhan. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Corona aja kok takut. Haleluya. Ada ibu-ibu kemarin saya layani. Iya, terus udah di rumah dia tetap pakai masker terus. Ya nggak apa-apa sih. Tapi setelah saya ngomong sedikit, dia malu, dia buka masker. Besoknya dia WA saya, Pak, saya upload itu ke FB, dilihat oleh keluarga kita, Pak. Kita diprotes, Pak, nggak prokes. Saudara, saya pernah dijemput orang waktu saya pelayanan di Bali. Waktu itu Kapoldanya Roni Sompi kan pelayanan di situ.
Jadi Pak Roni Sompi suruh orang jemput saya begitu, polisi. Dia bilang begini, kecepatan berapa ini Pak? Yang penting selamat. Sekarang kecepatan berapa? Saya bilang 40. Toto tabrak truk buat apa? Biar kecepatan 250 sampai terbang, yang penting kan selamat. Loh, betul nggak? Jadi simple aja berpikir ini. Kalau lu mau lihat mujizat Tuhan, gak usah, lu dari mana nanti 5 ketul roti, 2 ekor ikan, berarti ini rotinya gede-gede ini, segede Surabaya. Oh, ini ikannya gede-gede ini. Oh, saudara gimana mau gede-gede? Yang ngasih aja anak kecil ke Filipus kan? Masa anak kecil bisa pegang ikan gede? Iya, jadi nggak usah terlalu berpikir yang apa namanya ya, yang ribet ruwet. Haleluya. Saya juga kaget tuh. Iya kan? Kok ada ibu-ibu lagi tuh di daerah Poris. Ya, itu belum saya upload videonya. Dia bilang udah 1,5 tahun kalau nggak salah. Itu kakinya itu panas ini. Panas. Kalau pijak gini panas, sakit, panas. Udah saya pegang. Ini dalam. Lagi Bu. Masih panas, masih sakit. Aku gitu orangnya. Kalau nggak sembuh-sembuh, ku babat terus sampai sore. Lama-lama mungkin dia kesel sembuh. Enggak, memang sembuh. Wih Pak, udah enakan Pak, udah enakan sekarang. Wih, udah berapa? Udah 1 tahun lebih nih Pak. Katanya. Wah. Nah kalau Ibu Nelson Manurung lain. Nah, yang hadir ini pinggangnya katanya gini nih. Nah, pegang. Ini jalan. Enak. Saya mau Anda semua ini dipakai Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara, orang-orang dunia tidak lagi mereka mau mendengarkan ayat-ayat ini. Mereka mau melihat Tuhan kita itu dahsyat atau tidak. Hanya dengan satu cara, kita merealisasikan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, mereka baru matanya terbuka. Baru mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Haleluya. Coba atas nama Yesaya. Nggak bisa. Atas Nabi X. Lebih parah lagi. Nabi ke-20 berapa gitu. Parah. Tapi kalau dalam nama Yesus, sembuh. Haleluya. Siapa yang sakit di sini? Sembuh, saudara. Dalam nama Yesus. Tapi kau tidak hanya sembuh, kau harus dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Amen. Sesuai dengan talenta karunia masing-masing. Haleluya. Jadi kita tidak boleh tinggi hati. Kenapa? Iya, sulit Tuhan merubah hati kita. Selanjutnya, kenapa masih banyak di gereja orang yang tinggi hati? Kenapa? Coba kita buka. Kenapa kok masih banyak sih di gereja orang tinggi hati? Iya, hatinya itu tinggi, makanya dia susah masuk gereja. Karena gereja ini kan tingginya cuma berapa ini? 2 meter. Hatinya tinggi sampai 8 meter. Gimana masuk? Susah lah, nyangkut. Anda paham kan? Bahasa-bahasa gitu. Iya. Kemarin ada orang mau konseling. Yang ngomong ini masih gadis, belum nikah. Pak, ibu itu mau konseling sama bapak. Lu yang perlu. Dia udah terlanjur, gue bilang, lu yang masih kering. Kalau dia udah basah. Yang kering, kalau kau udah basah, sulit. Apalagi mataharinya nggak muncul. Apa maksud bapak? Dan dia bilang, ini udah bahasa dalam ini katanya. Maksudnya ini udah suami istri udah terlanjur basah. Jadi layani, tapi ya udah gimana lah. Nah dia ini nih, lu pacaran jangan sembarangan. Nanti lu kayak gitu. Lalu mumpung belum jadi basah, masih kering, lu yang datang gitu loh. Iya, haleluya. Iya, bagus. Itu ketawa iman. Haleluya. Jadi kenapa orang kok sulit sih di gereja masih ada? Itu kenapa? Hatinya yang tinggi kali. Tinggi. Saking tingginya hatinya itu kalau jalan kayak robot. Ada pendeta lagi kalau jalan. Kalau pakai jubah tuh harus, kalau ngomong, saudara, hari ini biasa aja.
terlalu apa sih gitu ya? Gimana sih istilah nak gaul bahasanya? Iya. Lebay, aduh. Lebay banget yang begitu. Biasa aja. Saya kadang-kadang jalan itu asal-asalan aja ya. Baca Matius 5 ayat 8. Ini karena orang-orang masih ada tinggi hati di gereja begini. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi hati ini harus suci. Haleluya. Supaya kita ini bisa rendah hati. Supaya kita bisa melihat Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi. Sekalipun kau didatangi pendeta luar kota, luar negeri, sampai luar angkasa, kalau kau masih tinggi hati nggak bisa. Ada pula orang saya doain dalam nama Yesus urapi dia, buat dia perubahan. Gini. Iya. Hei, matamu tuh bilang. Aduh, masa didoain dia gini nih. Lu ngapain main mata sama gua lu? Jadi akhirnya gua ketawa sendiri. Jadi kami sama-sama ketawa, dia pun ketawa, jadi nggak jadi doa. Ini kisah nyata, saudara. Enggak buat-buat. Jadi banyak berjalan, banyak dilihat, banyak pelayanan, banyak dialami. Jadi kalau orang udah lama pelayanan sampai seperti saya 20 tahunan nih, khotbah itu kayak biasa-biasa ya, tinggal diceritain aja apa yang kita alami. Iya kan? Haleluya. Jadi harus suci hati ini. Amin. Haleluya. Saya percaya Anda ini hatinya suci. Terus gimana supaya tetap ini terjaga hati ini bisa suci? Mari. Amsal 4 ayat 23. Haleluya. Supaya tetap suci hati ini. Ya, Amsal 4 ayat 23. Kita baca. Oke? 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau hati kita jaga terus, itu wajah kita itu memancarkan kehidupan. Haleluya. Sehingga setiap orang yang hidup ketemu kita, dia juga jadi terima kehidupan. Karena tidak semua orang hidup punya kehidupan. Iya. Karena hidup kan bernapas, bergerak. Kehidupan beda. Kehidupan itu ada Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena Yesus bilang, akulah kebenaran dan kehidupan. Bukan aku kebenaran dan hidup, bukan. Yesus bukan hidup, dia kehidupan. Ada orang punya hidup tapi nggak punya kehidupan, buat apa? Iya, jadi kalau lu jaga hatimu, terpancarlah kehidupan itu. Sekali kau senyum, cantik kali cewek itu. Haleluya. Nah, ini saya cerita yang belum nikah. Yang udah nikah malah ketawa-ketawa lah. Iya, malah amin. Emang Bu cari dua Pak Tanjung? Udah cukup, so. Anaknya di belakang juga. Haleluya. Iya. Kan tengok, wajah saya kan biasa-biasa kan? Nah, ya, tapi istri saya bilang, kenapa banyak kadang-kadang orang tertarik kau ngomong gini? Iya, karena kau kayak punya karisma. Haleluya. Iya, jadi saudara jaga hati ini. Haleluya. Amin. Kalau hati kita jaga, maka kita akan melihat hati kita tetap terus memancarkan kehidupan. Haleluya. Yang keempat, dampaknya kalau kita tinggi hati apa? Dampaknya apa? Supaya Anda tetap tenang di duduk bangku masing-masing. Ya, saya mau katakan 5 menit lagi penerbangan akan dimulai. Nah, mungkin Anda kan udah kok lama kali terbang kan gitu. Oke. Anda tahu maksudnya? Ya, haleluya. Dampaknya kalau kita tinggi hati itu apa? Yakobus 4. Coba baca. Ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Baca. 3, 2, 1. Tetapi kasih karunia yang dikurangkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu dia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi. Oh, Tuhan itu menentang orang yang tinggi hati, yang congkak.
Oh, kok bisa orang tinggi hati? Kok bisa congkak? Bisa tinggi hati congkak karena dia ganteng, karena dia cantik, karena dia punya duit, karena bapaknya pejabat. Tapi jangan salah, ada orang tinggi hati juga karena dia miskin. Iya, kejelekannya dibuatnya jadi dia sepertinya rendah hati. Haleluya, haleluya. Jadi tinggi hati itu saudara itu bisa terjadi kepada siapa saja. Karena itu saudara, mari kita masing-masing periksa hati. Haleluya. Anda mau periksa hati? Pegang hati. Pegang. Dengan iman pegang. Mulai. Nah, itu kalau ada corona mati. Betul. Dia nggak percaya. Makanya gue nggak kena dari dulu. Gini-gini terus. Orang ngeliat gue puyeng orang. Iya. Apalagi kalau pendeta-pendeta yang wah terlalu penakut gitu. Saya sampai ditelepon dulu. Waktu saya mau kantor ustadz waktu dulu. Telepon sama pendeta Mawar Saron. Dia bilang, Pak Pendeta, jangan begitu. Kenapa? Nanti kita gereja-gereja kita yang dihancurin. Loh, kenapa dihancurin? Orang saya meluruskan, dia omongannya salah. Iya tapi Bapak terlalu ini radikal ngomong. Loh, ya kan radikal kepada Yesus. Ya gini loh Pak Pendeta, saya kasihan ya Pak Pendeta, nanti istri anak Pak Pendeta kalau didatangi mereka rame-rame gimana, itu laki-laki yang pakai daster gimana katanya. Oh aku bilang, Bapak belum pernah kemari, datang ke tempat saya. Di bawah, lantai bawah itu ada yang namanya itu apa namanya parkiran jet tempur yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau ada apa-apa saya lihat dari lantai 2 kan ada CCTV di kamar saya lihat. Dari empat sisi kan saya lihat tuh. Pasti kalau ada sop turun sop. Pakai nanasnya udah siap semua. Kami ini jet tempur. Di bulan kami udah punya rumah. Makanya gua dulu, ya kan dulu gua nggak pala nyesal. Sekarang nggak pala nyesal karena nggak bulan madu. Gua udah punya bulan di sana, punya rumah di bulan. Cari madunya doang. Nah, haleluya. Dia ketawa-ketawa. Memang dasar bapak ini katanya. Jadi aku nggak mau diintimidasi, maksudku gitu. Anda paham maksudnya? Saya nggak mau diajar-ajari yang gitu-gitu. Sudah siap semuanya apa yang ku buat. Haleluya. 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 Kemarin lagi habis pelayanan di mall, ya kan? Terus beli celana, jahitin celana. Terus ada orang perempuan bilang bener, itu kayaknya si Ruslia Lubis. Aku nggak dengar, si Daniel yang dengar. Dia ngomong sama yang tukang jahit kan Islam nih. Saya nggak tahu nih perempuan ini Islam atau enggak. Wah, karena aku nggak dengar kan aman-aman aja. Makanya kalau orang tuli, orang buta hidupnya damai. Lu kenapa nggak damai? Mata lu lihat terus, telinga dengar terus. Ya gua tenang-tenang. Habis di mobil, Pak, Bapak tahu tadi nggak? Itu Bapak dia omong mana? Itu orangnya. Oh iya, nggak apa-apa diomongin doang kok, nggak apa-apa. Iya susah kalau udah jadi artis Pak. Makanya Bapak kadang pakai topi, kadang botain rambut, kadang macam-macam. Haleluya. Haleluya. Jadi Yakobus 4 ayat 6 ya tadi ya. Allah tentang orang congkak. Kenapa kita? Dampaknya apa? Coba yang selanjutnya. Amsal 16 ayat 5. Cepat. Amsal 16 ayat 5. Dampaknya apa kalau kita pertahankan ini egosentris kita tetap tinggi hati? Iya. Sudah? 3, 2, 1. Tiap orang yang tinggi hati adalah kebencian bagi Tuhan. Sungguh dia tidak akan luput. Waduh. Saya bacanya aja ngeri, merinding. Betul merinding. Apalagi orang Batak itu. Itu kalau udah kaya raya itu, apalagi yang meninggal sahur matua, langsung tortor 70 hari 70 malam, 70 kerbau. Tek kulit. Giliran di gereja nyanyi. Hacit katanya, sakit. Tapi giliran pesta adat, kulit, tegong, aduh. Benerlah orang ini kata Tuhan memuliakan aku dengan mulutnya, hatinya jauh, hanya perintah manusia yang dia lakukan. Iya, waktu saya sama istri saya mau lamar dia, nggak ada uang saya, nggak ada.
Paling ada cuma ongkos saja naik ALS asal Laosega. Betul waktu itu. Iya, bapaknya ngomong. Bapaknya kan kerja di perpajakan waktu itu sebelum meninggal. Ngomong bapaknya. Mertua saya maksudnya. Ngomong. Dia bilang, "Lubis, kita mau buat begini-gini adat kira-kira berapa puluh juta waktu itu ya. 40 juta atau berapa, lupa lah saya. Iya kan? Aku Amang hanya punya Yesus sama. Aku ada dulu Yesus katanya. Aku pun ada Yesus katanya. Hah? Jangan-jangan Yesusnya lain Amang, gue bilang. Kan ada Yesus yang di Filipina itu kan? Iya, pemain bola. Nah, mana ada itu Yesus, ya Yesus. Iya. Tapi Amang, aku nggak bisa buat apa-apa. Aku hanya bisa memberikan kepada Amang kepastian kalau anak Amang bersama saya, cucu-cucu Amang semuanya nanti saya sekolahkan dengan baik dan kami tidak akan kelaparan. Berapa jemaat? 3 orang. Hah? Kolektif berapa? 3.000. Hah? Bah. Terus mau makan apalah kalian itu? Makan nasi Amang, ikan mas, ikan bandeng. Lah, uang dari mana? Saya nggak pernah makan uang Amang. Iyalah, aku taunya. Aku S1 aku kata, sarjana di S1. Iya Mang, iya. Saya STLR. Jadi katanya uang dari mana? Ya nggak makan uang kan? Betul, kita doa, sering doa itu nggak ada ikan, datang ikan. Waduh, kalau aku ceritakan nanti tahan nggak kok sampai jam 4 sore. Kok sampai jam 4 sore, jam 8 malam. Saudara pernah sampai makan nggak ada ikan, nasi putih aja. Istri saya bilang apa? Tulang, gara-gara kau suruh aku berhenti kerja. Dulu dia kerja di perusahaan farmasi. Tengok, makan kita pakai nasi putih. Itu ada ikan? Mana? Itu. Mana? Kau nggak lihat, aku lihat. Bukan masalah ada atau tidak ada. Masalahnya kan lihat nggak lihat. Tengok tuh yang di belakang non. Belum tentu dia lihat saya. Nah, tengok, tunduk kok dia. Wah, enggak. Itu biar kau fokus saja. Jadi belum tentu di belakang sana bisa lihat saya kalau dia gini. Nggak lihat. Apa saya nggak ada? Saya ada, cuma dia nggak lihat. Haleluya. Nah, saya agak kesini ini anginnya kena kesini katanya. Haleluya. Iya. Jadi saya bilang, kok nggak lihat? Aku lihat udah ada tuh ada. Ya doa dalam nama Yesus. Amin. Pas amin langsung saudara datang orang ketuk pintu tuk. Kubuka, dikasihnya baskom gitu. Amang, aku nggak tenang hatiku waktu masak. Orangnya malah masih hidup. Aku nggak tenang hatiku masak. Katanya disuruh Tuhan kayaknya ini. Aku udah yakin disuruh Tuhan, cuma aku nggak mau ngomong-ngomong. Karena orang Batak susah ini. Kalau kita ngomong, iya betul, kami lagi nggak ada ikan. Dia cerita kemana-mana kan. Ya mulut perempuan kan 2, atas bawah main. Udah, aku diam aja, tenang. Oke, aku bilang sama istriku, ya, dalam nama Yesus, 5 potong ikan emas. Ingat selesai. Aku bilang, kau lihat kan, Tuhanku ajaib. Haleluya. Iya, tapi kalau kita makan hari ini besok lah, besok ya besok lah hari ini. Lu banyak kali yang lu pikirin kan, besok hari ini. Oh bener saudara, ada anak orang itu agak udah gila lah, telanjang. Kita doain di rumah banyak perubahan, langsung ditelepon saya sama ibunya dikasih mobil. Iya, itu baru nikah, saya belum punya anak kalau nggak salah udah ada mobil. Malah dia yang ngajarin, markirin. Mundur, nabrak rumah orang. Orang dia pun nggak tahu mobil, ya mundur, peng, baru. Untung orangnya maafin, cuma temboknya rubuh dikit. Iya, haleluya. Jadi setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Amin. Terus, selanjutnya. Haleluya. Sudah tadi? Iya. Ayat 18-nya, ayat 18. Nah, cepat langsung ayat 18. Oke? 3, 2, 1. Kecongkakan mendahului kehancuran. Kalau udah mulai congkak, waktu itu saya dirayu lah sama mertua waktu itu. Lihat video ini. Kalau kita mengadati nanti lihat nih. Wow, ada orang ngasih ulos itu ya. Lama kali dia. Saya bilang pasti ulosnya mahal itu Amang. Dari mana kau tahu? Lama dia keliling, gue bilang. Ya kalau ulosnya murah cuma begini doang. Iya, tapi kalau mahal, mau diambil, Saya bukan
bukan hati, tapi lucu-lucu aja ngelihatnya gitu loh. Aneh-aneh aja. Orang sekarang udah pakai berlian, sudah naik Apollo ke bulan, nggak apalagi itu. Kita baru ulos aja. Asa di Berenjol mohon. Habis semualah di suku-suku lain tuh adalah kesombongan itu, adat-adat itu. Haleluya. Haleluya. Kecongkakan mendahului dan tinggi hati mendahului. Waduh. Lanjutkan. Amsal 18 ayat 12. Cepat. Amsal 18 ayat 12. Biar kita rendah hati. 3, 2, 1. Wow, ini ada dua hal yang berbeda. Tinggi hati mendahului, kerendahan hati mendahului. Wah, oke, lanjutkan biar cepat. Matius 23 ayat 12. Biar cepat. Sudah? 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi yang meninggikan diri, akibatnya yang tinggi hati akan direndahkan, yang congkak akan direndahkan. Inilah akibatnya, saudara. Makanya kita harus rendah hati. Lukas 14 ayat 11, ayat terakhir. Ayat terakhir itu harus disebut supaya Violina seger. Nggak datang, wah itulah. Saya hanya ingat nama dia aja. Haleluya. Lukas 14 ayat 11. Oke. 3, 2, 1. Jadi sampai 2 Injil mencatat ini, karena ini sangat penting, saudara. Mari, kalau kau mau dipakai Tuhan, mari kita jangan pelihara tinggi hati. Mari kita tanggalkan dan kita rendah hati datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus buka jalan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. 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 Ada begitu, saudara, suami istri datang gereja. Terus pendeta bilang, itulah suamimu suka marah-marah. Kalau marah-marah itu nanti kalau malam doakan tangannya. Suka mukul, doakan dalam nama Yesus. Wow. Langsung istrinya bilang sama suami, ayo, buat lo itu. Pendeta ngomong lagi, bapak-bapak, ibu-ibu juga ada yang cerewet sekali. Mulutnya itu cerewet. Kau nggak usah marah, bapak-bapak. Waktu dia tidur doakan itu mulutnya. Haleluya. Iya, pulang gereja orang ini jam 11 malam nggak tidur-tidur. Sampai jam 2 pagi nggak tidur. Kau lah duluan tidur, kaulah. Iya, kaulah, takut didoain, saudara. Itu orang tinggi hati. Jadi kalau kita didoain orang, ya nggak apa-apa. Kalian pun doakan saya bersyukur. Haleluya. Makanya mari kita datang kepada Tuhan hari ini dengan rendah hati. Apapun masalah persoalan, mari bangkit berdiri. Jangan tinggi hati. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Pandang Yesus. Oh, haleluya. Kita ada perjamuan kudus ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Saudara, mari sama-sama kita menghadap Tuhan Yesus. Inilah tubuh dan darah Kristus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar tubuh dan darahnya membuat kami sehat. Karena semua kami butuh sehat. Tidak ada di antara kami yang tidak butuh sehat. Dalam nama Yesus. Tubuh dan darahnya telah menebus kami dari kutuk dosa dan kutuk maut. Arahkan hati pikiran kepada Tuhan Yesus yang telah menebus saudara dan saya dari kutuk dosa dan kutuk maut. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Tuhan Yesus, aku bagikan ini karena aku tahu tubuh dan darah-Mu lah yang akan membuat mereka hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, saya akan bagikan kepada saudara. Haleluya. Ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Ini tubuh Kristus, ini darah Kristus.
Ini tubuh Kristus. Ini darah Kristus. Ini tubuh Kristus. Ini darah Kristus. Wis, ini tubuh Kristus. Ini darah Kristus. Mari yang udah tumpah, mari nggak apa-apa. Ini tubuh Kristus. Haleluya. Ini tubuh Kristus. Ini darah Kristus. Tubuh Kristus. Percaya. Darah Kristus. Tubuh Kristus. Darah Kristus. Tubuh Kristus. Darah Kristus. Tubuh Kristus. Darah Kristus. Tubuh Kristus. Darah Kristus. Darah Kristus. Siapa lagi yang belum? Siapa yang belum? Ambil. Ya, yang belum. Yang belum. Ya, udah semua ya. Itu belum. Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Haleluya. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan. Semua katakan darahmu Yesus. Haleluya. Darahmu Yesus, Angkat dengan tangan kananmu. Pandang Yesus. Percaya. Ini tubuh Kristus. bebaskanku. Darahmu Cawan yang di tanganmu isinya adalah darah Yesus. Percaya dengan iman. Darahmu Yesus, darahmu Percaya dengan iman. sucikan aku. Haleluya. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru. Dijadikan, dijadikan baru. Dijadikan, dijadikan baru. Angkat dengan tangan kanan. Yesus berkata, Yohanes 6, barang siapa yang menyatu dengan tubuhku dan darahku, mereka akan hidup bersama aku, dan mereka memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaanku. Saya bacakan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua saudara percaya bahwa ini tubuh Kristus? Amen. Yang percaya makan dalam nama Yesus. Bagian-bagian tubuhmu yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat cawan yang adalah darah Yesus.
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, apakah semua saudara-saudari, Bapak, Ibu percaya ini darah Kristus? Amen. Kita minum dengan iman di dalam nama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, siapa di antara saudara di sini ada yang sakit langsung bisa dibuktikan? Maksudnya begini, misalnya lumpuh atau kakinya selama ini nggak bisa diangkat, yang bisa langsung dibuktikan. Nanti kalau yang nggak bisa dibuktikan nanti yang terakhir aja. Yang langsung bisa dibuktikan kita demonstrasikan. Haleluya. Siapa di antara saudara yang kakinya, lututnya kalau diri sakit gitu. Terus ada yang hari ini kepalanya kayak ditonjok-tonjok. Nah, ada yang sakit-sakit. Haleluya, haleluya. Nggak ada ya? Puji Tuhan. Oh, haleluya. Apa? Kenapa? Mana? Kenapa? Iya, maksudnya kenapa? Maksudnya kalau berdiri sakit. Nah, duduk. Berdirinya gimana? Oh, ini haleluya, haleluya. Sakit semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Lompat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, gimana? Bagaimana? Rasakan. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ah, rasa. Ah, gimana? Haleluya. Haleluya. Gimana? Sehat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ah, haleluya. Siapa lagi yang sakit-sakit? Maksudnya yang pinggangnya apanya gitu. Ya udah yang sakit dalam-dalam lah, nggak tahu. Nah. Ya saya lebih senang sakit, ya maksudnya orang lumpuh kan bisa langsung kita lihat. Oke, haleluya, haleluya. Semua sehat-sehat puji Tuhan. Saudara, perlu kita syukurin selama corona sampai sekarang gereja nggak pernah tutup, tidak ada satu jemaat pun yang kena corona. Itu perlu kita syukurin. Semua di wilayah sini pernah gerejanya ada satu jemaat, 2 jemaat yang kena. Di tempat ini tidak pernah. Makanya Ibu Nelson kemarin saya bilang kalau ada yang kena corona bawa aja, ntar saya doain. Haleluya. Saudara, angkat tangan. Pandang Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh memberikan hati kami kepada Yesus. Biarlah hidup kami benar-benar hidup yang Yesus miliki. Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya Yesus. Karena kami punya Yesus, kami punya hidupnya Yesus. Hidupnya Yesus itulah sekarang yang ada di dalam kami. Bersama Yesus kami sehat. Di dalam Yesus kami menang. Di dalam Yesus ada sejahtera. Di dalam Yesus ada damai, ada ketenangan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang mau mengembalikan, mari kembalikan. Haleluya. Kita doa. Haleluya. Angkat dengan tangan kananmu. Haleluya. Haleluya. Sudah angkat. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan mereka yang terangkat.